Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Baiklah anak-anakku, kesempatan kali ini kita akan membahas materi tarikh, yakni kisah Nabi Isa alaihi salam. Seperti apa kisahnya? Anak-anakku, Nabi Isa alaihi salam termasuk Nabi Ulul Azmi. Disebutkan di dalam Al-Quran Nabi Isa dengan nama Isa bin Maryam. Jadi di Al-Quran nama beliau disebut atau dengan sebutan nama Isa bin Maryam, yang diutus untuk menyampaikan keesaan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Bani Israel. Beliau diberi gelar Ruhullah, yang artinya bahwa beliau lahir langsung ditiupkan ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau lahir hanya melalui perantara seorang wanita suci, yakni Maryam binti Imran. Selanjutnya, bagaimana Maryam, seorang wanita suci, melahirkan Nabi Isa alaihi salam? Pada suatu hari, Maryam merasakan ada yang aneh dengan perutnya, yang hari demi hari perutnya semakin membesar sebagaimana orang hamil. Maka karena akan takutnya timbul fitnah di masyarakat, kemudian Maryam mengasingkan diri di suatu tempat, di suatu daerah, di bawah pohon kurma, yang disitulah Maryam mengisi hari-harinya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, dalam pengasingan itu, Maryam beristirahat sampai beliau melahirkan di bawah pohon kurma, dan saat itulah ia merasakan lapar, haus, bingung dan sebagainya. Tetapi kemudian ada yang membisikkan kepadanya, "Jangan engkau bersedih hati, Tuhanmu telah mengalirkan air di bawah telapak kakimu yang dapat menghilangkan dahagamu. Goyangkan pohon kurma di sampingmu, maka buahnya akan berjatuhan di pangkuanmu." Anak-anak, setelah melahirkan, maka kemudian Maryam membawa Isa yang masih bayi itu pulang ke rumah. Dan apa yang ia pikirkan terjadi? Ia mendapatkan fitnah dari masyarakat, dianggap melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Dalam kondisi seperti itulah, maka Isa alaihissalam yang masih bayi mendapatkan mukjizat dari Allah, bisa mampu berbicara. Kemudian mengatakan Maryam adalah wanita suci dan termasuk wanita baik-baik yang selalu menjaga kehormatan diri. Akhirnya masyarakat menyadari bahwa Maryam adalah wanita yang baik dan Isa adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Maryam mendidik Isa dengan ilmu agama. Pada usia 30 tahun, maka Nabi Isa mendapatkan risalah kenabian untuk berdakwah kepada kaum Bani Israel yang waktu itu telah menyimpang dari ajaran Nabi Musa alaihissalam. Di antaranya tidak mau bersedekah, murtad dari agama, dan berbagai pelanggaran-pelanggaran lainnya. Nah, dalam berdakwah Nabi Isa mendapatkan tantangan yang besar. Beliau mendapat tantangan oleh para pemuka Bani Israel, pemuka agama Bani Israel,
bahkan menghasut masyarakatnya untuk tidak mempercayai bahwa Nabi Isa adalah seorang nabi. Berbagai mukjizat Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam, ya seperti menyembuhkan orang buta, menghidupkan orang yang mati, menciptakan burung dari tanah liat, menyembuhkan sakit lepra, menurunkan hidangan dari surga. Tetapi tetap saja kaum Bani Israel pada waktu itu tidak banyak yang mengikuti ajaran beliau. Bahkan di antara mereka berusaha berniat jahat, terutama pemuka agama, bagaimana membunuh Nabi Isa. Dan bahkan di antara pengikut Nabi Isa ada yang berkhianat, yang bernama Yudas Iskariot, yang menunjukkan persembunyian Nabi Isa. Dalam kondisi terdesak itulah maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Isa ke langit untuk diselamatkan, dan Allah mengubah wajah Yudas Iskariot menyerupai Nabi Isa. Pada saat itu akhirnya Yudas Iskariot ditangkap oleh Bani Israel, yang dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 157. Akhir perjalanan Nabi Isa, Allah akan turunkan Nabi Isa ke bumi untuk mengajak manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah anak-anakku kisah perjalanan atau kisah dari Nabi Isa dari lahir sampai dalam perjuangannya mendakwahkan agama. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya, pelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Isa. Teman-teman, Nabi Isa adalah anak Siti Maryam. Kelahiran Nabi Isa ini menggemparkan masyarakat pada waktu itu. Mengapa demikian? Karena Nabi Isa lahir ke dunia tanpa ayah. Siti Maryam, ibundanya, adalah perempuan suci yang tidak pernah keluar dari rumahnya. Meski tak pernah menikah dan memiliki suami, Siti Maryam mampu melahirkan anak. Itu semua adalah kuasa Allah, teman-teman. Keanehan dari kelahiran Nabi Isa ini adalah untuk menunjukkan pada Bani Israel sesungguhnya Allah dapat mewujudkan manusia tanpa ayah. Selain itu, Allah menguji manusia apakah dengan kejadian itu bertambah percaya dan beriman atau sebaliknya. Tapi kenyataannya Bani Israel malah mengakui bahwa Nabi Isa adalah anak Allah. Sungguh anggapan yang tidak masuk akal. Padahal Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Nabi Isa diangkat menjadi nabi ketika ia berusia 30 tahun. Allah menjadikannya nabi dan menurunkan kitab suci kepadanya. Kitab suci itu disebut Injil. Isi ajaran Injil adalah untuk bertauhid, beribadah hanya kepada Allah Ta'ala. Seperti nabi-nabi lainnya, Nabi Isa juga diberi mukjizat oleh Allah sebagai tanda kenabiannya. Mukjizat Nabi Isa adalah berbicara selagi masih bayi, menyembuhkan penyakit, menghidupkan orang yang telah mati, membuat burung dari tanah, dan mendapatkan makanan yang turun dari langit. Teman-teman, Nabi Isa pada waktu itu memiliki murid-murid yang mengikutinya berdakwah ke masyarakat. Tetapi ternyata ada seseorang yang tidak patuh kepada beliau. Murid ini mengikuti bisikan syaitan. Ia mengaku sebagai Nabi Isa dan merupakan anak Tuhan. Kemudian ia disalib oleh umat Nabi Isa sampai akhirnya meninggal. Sementara itu, Nabi Isa yang asli diselamatkan oleh Allah Ta'ala dan diangkat ke langit. Nah, teman-teman, selama kita belajar bersama para ibu dan bapak guru, jadilah murid yang baik, belajar yang tekun, dan patuhilah nasihat ibu dan bapak guru ya. Oh iya, setelah belajar, jangan lupa membaca doa agar ilmu yang kita pelajari bermanfaat dan tidak membuat kita sombong. Yuk kita baca bersama. Allahumma inni
astaudi'uka ma 'allamtanihi farduduhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Ya Allah, sesungguhnya aku menitipkan kepadamu tentang apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku. Kembalikanlah ia kepadaku sewaktu aku membutuhkannya, dan janganlah Engkau menjadikan diriku lupa akan ilmu tersebut, wahai Tuhan sekalian alam.